Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas topik mengenai membran sel. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang struktur sel. Kita tahu bahwa membran sel itu merupakan lapisan ya, struktur dari sel yang paling luar ya kan, yang fungsinya kemarin untuk melindungi sel, menyelimuti sel, kemudian keluar masuknya zat ya. Diibaratkan membran sel itu bukan hanya seperti plastik yang menutupi sel, tapi dia ada pori-pori ya, yang diibaratkan seperti pintu-pintu di kelas kalian itu atau jendela-jendela di kelas kalian itu ya. Nah, yang akan kita bahas di video ini ada tiga jenis, yaitu tiga topik, subtopik, yaitu struktur membran sel itu seperti apa, kemudian apa itu difusi osmosis, dan apa itu transport natrium kalium. Nah, kita lihat, mari bersama-sama kita lihat sambil santai-santai boleh ya. Jadi struktur membran sel itu seperti apa sih? Jadi kalau dilihat di sini ya, ini misalnya sel, nah ini paling luarnya ini ya, yang warna ungu ini dilihat, itulah membran sel. Ada teori tentang membran sel, yaitu teori mozaik ya, cairan mozaik. Jadi membran sel itu tersusun atas apa saja sih? Ya, ada karbohidratnya, ada lipidnya, ada proteinnya ya kan. Nah, makanya makanan-makanan yang kita makan itu penting ya untuk pertumbuhan sel itu ya, yang dimaksud di situ nanti. Dan di dalam sel sendiri kemarin kita sudah tahu bahwa ada organel-organel yang fungsinya untuk bisa membuat sintesis protein, membuat glukosa atau membuat karbohidrat, ada yang membuat lipid, nah begitu. Jadi fungsinya untuk apa ya? Untuk sel tubuh kita ya. Kalau tubuh kita kekurangan zat-zat yang penting itu ya, kita tidak bisa bertahan hidup kan begitu. Rusaknya beberapa sel itu juga kan berpengaruh ya. Nah, di organ-organ kita itu sel-selnya kan tertentu, yang bisa sel hati itu fungsinya lebih kepada menghasilkan apa gitu. Jadi lebih ada fungsi-fungsi utamanya selain fungsi-fungsi yang kemarin secara umum. Nah, jadi struktur membran sel itu apa? Yaitu lapisan luar membran yang mengontrol atau mengatur pergerakan dari dalam dan keluar sel. Nah, jadi ada zat di bawah masuk, bawah keluar. Nah, itu yang mengatur si pintunya atau membran selnya itu. Nah, strukturnya apa? Ya, ini kalau kita lihat dari gambar, itu tersusun atas lipid. Nah, ini disebut fosfolipid bilayer. B itu 2, layer itu lapisan. Nah, di kepalanya ini ya, itu mengandung fosfat. Sedangkan ekornya itu lemak atau lipid nih ya, kalau kita lihat ya. Nih ya. Nah, sifat dari kepala itu atau yang ini, yang bulat-bulat kayak bulatan-bulatan ini bersifat hidrofilik ya. Hidro itu kan air ya, filik itu ya suka ya kan, jadi suka air, maksudnya ibaratnya gitulah ya. Kalau yang tailnya atau ekornya itu hidrofobia, fobia itu kan takut hidro itu air, jadi dia takut air ya. Jadi dia saling berhadapan-hadapan seperti ini. Jadi ini kalau digambarkan, ini cairan dalam sel, sitosolnya ya. Ini yang cairan luar sel di bagian luar. Jadi sel itu kan ada bagian dalam dan bagian luar. Nah itu ya. Ini disebut phospholipid bilayer. Nah, di phospholipid bilayer ini ada protein-protein juga. Ya, makanya seperti mozaik gitu loh kalau dilihat kan. Protein-protein, ada yang namanya protein integral. Protein integral itu protein yang menembus dua lapisan ini ya. Ini gambarnya nggak anu ya. Protein integral, kemudian ada protein perifer, protein yang hanya di permukaannya aja ya, protein perifer, ini integral ya. Nah, protein ini nanti juga bisa sebagai keluar masuknya zat. Nah, ada nanti kanal protein, nah nggak dipelajari ya kan. Nah, ibaratnya sebagai pintu itu ya. Kemudian ada juga glukosa yang berikatan dengan lipid. Nah, kompleks ini disebut glikolipid. Ingat aja, kalau lemak kan lipid, kalau glukosa kan karbohidrat ya, glikolipid, atau karbohidrat yang berikatan dengan protein, ini namanya glikoprotein. Nah, kompleksnya ini ya, ininya karbohidratnya, ini proteinnya, jadi glikoprotein. Nah, ada juga kolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol juga penting bagi sel-sel tubuh kita ya, tapi dalam kondisi yang tertentu. Nah, jadi inilah struktur dari
membran sel. Jadi bukan hanya semacam plastik yang menutupi, tapi ada bagian-bagian protein, ada lipid. Nah, protein nanti untuk keluar masuknya zat ya. Zat itu bisa keluar masuk, zat-zat tertentu bisa hanya keluar masuk secara difusi, ada yang harus melalui protein. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di membran sel apa yang terjadi ya? Jadi ada perpindahan zat. Tadi kan dikatakan ada yang namanya difusi. Difusi ini perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, jadi kondisi yang pekat ke konsentrasi yang pekat itu yang tinggi ya. Jadi ibaratnya kalau pekat itu misalnya kamu minum segelas air yang segini dikasih gula segini ya. Dengan gelas gini dikasih gula 1 sendok. Nah, mana yang lebih manis? Tentu yang ini ya, yang rasanya lebih pekat. Nah, itulah konsentrasi yang lebih pekat. Kalau yang ini lebih encer. Nah, jadi cara atau misalnya untuk membandingkan misalnya kamu proses difusi itu ketika kamu misalnya ada air kemudian ditetesi tinta itu kan tinta nyebar. Nah, itu kan dari tinta itu kan pekat sebenarnya, dari walaupun ada airnya sedikit dia akan menyebar ke yang lebih rendah seperti itu. Nah, kalau pada sel bagaimana ya? Misalnya dari oksigen masuk, dari oksigen yang tinggi kadarnya ke yang rendah masuk ke dalam sel, kemudian karbon dioksida keluar dan seperti itulah, yaitu difusi kalau terjadi di dalam sel ya. Kalau osmosis apa? Kalau osmosis itu difusi juga, tetapi yang bergerak adalah airnya ya, atau pelarutnya gitu. Jadi misalnya tapi dia melewati membran sel ya. Difusi juga melewati membran sel. Ada beberapa yang melewati membran sel ya kan, seperti oksigen bertukar di alveolus dan sebagainya. Nah, kalau osmosis itu yang bergerak airnya, jadi difusi tapi yang bergerak adalah airnya. Nah, menuju ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi atau pekat supaya mencapai kondisi yang seimbang. Nah, supaya gampang nih lihat video aja ya. Coba nih kita lihat video difusi dan osmosis. Nah, dari sini kita lihat videonya. Ini misalnya difusi ya. Difusi ya, dia pergerakan zat terlarut. Jadi dia bergerak nih, misalnya tadi yang pekat ke yang encer. Misalnya tadi tinta yang pekat bergerak kan ke air yang encer ya. Meskipun tinta itu ada ada airnya ya kan. Atau tadi oksigen yang konsentrasinya tinggi ke yang rendah. Kalau misalnya di dalam sel ya. Nah, kalau osmosis bagaimana ya? Kalau osmosis ya, misalnya ini ada konsentrasi zat ya. Ini pekat ya, ini lebih pekat. Jadi airnya yang bergerak ke sini ya, airnya yang bergerak ke sini ya, yang melewati membran ini, airnya bergeraknya. Nah, akhirnya supaya mencapai kondisi yang seimbang. Nah, jadi sini sudah nggak pekat lagi. Itu yang disebut dengan osmosis. Nah, jadi misalnya kalau dari gambar ini misalnya ya ada ibaratnya kamu bikin air tadi minuman, terus ada gula yang sudah dicairkan ke dalam larutan kemudian dicampurkan. Nah, akhirnya yang tadinya nggak manis jadi manis ya. Ini namanya difusi ya. Jadi dari yang konsentrasinya pekat ke konsentrasi rendah. Nah, kalau osmosis misalnya ya, ini ada sel darah, saya masukkan ke kondisi yang hipertonis, jadi kondisinya lebih pekat. Nah, akibatnya apa? Air di dalam sel kita akan keluar, ya kan? Karena untuk mencapai kondisi yang seimbang begitu atau isotonis. Jadi air yang ada di dalam sel itu akan keluar karena dia di kondisi yang hipertonis. Jadi ibaratnya ada wadah dikasih misalnya larutan garam misalnya 30% ya. Kemudian kamu masukkan sel darah di situ ya. Sementara di dalam sel darah itu cairannya lebih encer.
Akibatnya cairan yang di dalam sel akan keluar. Nah, akibatnya sel darahnya akan mengkerut. Nah, gitu. Nanti berbeda dengan sel tumbuhan ya. Prosesnya kalau pada sel hewan namanya krenasi, ya contohnya kalau pada sel tumbuhan namanya plasmolisis. Nah, bingung toh? Ya bingung, kalau pakai praktikum lebih enak ya kan, tapi kondisi pandemi ya nggak masalah lah ya. Nah, jadi kalau tapi misalnya sel darah ya, atau dimasukkan ke dalam kondisi yang hipotonis, jadi di dalam sel itu lebih pekat dibanding di luar sel. Akibatnya apa? Air yang di luar ini akan masuk ke dalam sel darah, akibatnya bisa lisis atau pecah. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya itu kalau osmosis itu yang bergerak ada pelarutnya untuk mencapai kondisi yang seimbang. Ya, misalnya ini encer, ini pekat. Nah, berarti yang bergerak airnya dari sini ke sini supaya kondisinya seimbang. Begitu. Kalau pada tumbuhan berbeda lagi ceritanya nanti ya. Tapi kalau ini kan kita tentang hewan aja lah ya. Kalau pada tumbuhan dia nggak mungkin pecah sel tumbuhan karena dia ada tekanan turgor namanya. Gitu ya. Jadi intinya kalau osmosis itu yang bergerak adalah airnya, dari yang encer ke pekat atau konsentrasi rendah ke tinggi. Kalau difusi itu yang bergerak ada zat terlarutnya, misalnya ya tadi tinta atau gula, ya kan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pompa ion natrium kalium atau sodium potasium kalau di buku-buku ya. Jadi ada zat-zat yang melawan gradien konsentrasi. Jadi harusnya kan kalau zat itu berpindah ya, zat terlarut itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Ini beda air ya. Beda ini kan seperti benar. Tapi kalau ini dia melawan. Jadi yang dari rendah ke tinggi. Ya, zatnya ya, bukan airnya ya ini ya. Contohnya adalah pompa natrium kalium. Jadi kalau dari gambar ini kan sitoplasma, ini membran sel, ini cairan ekstrasel. Ini memang harus pelan-pelan. Tapi kalau pusing ya udahlah, nggak usah ya kan. Nah, jadi di dalam sel itu natriumnya Na+. Nah, kalau belajar kimia kelas 10 ya ada natrium, kalium, golongan 1A kalau nggak salah ya. Nah, itu natrium itu dalam kondisi rendah di dalam sel, di sitoplasma, sedangkan di luarnya tinggi. Nah, sementara natrium ini akan melewati membran sel. Natrium itu kan penting untuk sel-sel tubuh ya kan. Nah, apalagi nanti kalau belajar sel saraf nanti ada natrium kalium ya. Lonjakan kita bisa mendengar suara dari saya, kamu bisa mencatat. Nah, itu karena ada impuls kan rangsangan. Nah, salah satu organisme adalah karakteristiknya menerima rangsangan. Nah, itu nanti akan ada loncatan-loncatan natrium kalium di dalam sel. Nah, salah satunya contohnya itu ya. Nah, ini natrium dalam sel itu kondisinya rendah, sedangkan dari luar itu tinggi. Akhirnya bagaimana caranya natrium yang konsentrasinya rendah ini bergerak ke konsentrasi tinggi? Harus ada yang mendorong, ya kan, ibaratnya mendorong. Mendorong sih ya, apalah itu ya. Siapa? Nah, pertama protein yang ada di membran ini mengikat natrium pada tempatnya. Jadi ibaratnya ada cetakannya gitu loh di protein itu. Nempellah 3 ion natrium. Tapi si pintu ini nggak mau membuka ya kan, karena melawan gradien konsentrasi. Nah, perlu yang namanya energi. Bukan energen ya, energi ya. Energinya dari mana? Dari mitokondria ya, kita kan belajar. Jadi sebenarnya ada kaitannya kita belajar sel itu. Makanya mitokondria yang penghasil energi ini nanti akan memberikan dorongan energi di membran sel ini. Nah, ibaratnya kalau di pintu itu ada yang harus membukakan. Nah, itu ATP. Energi itu ATP, adenosin trifosfat ya. Fosfatnya ada 3 ya. Ini gambar ya. Jadi ATP menempel nih di protein yang mengikat natrium ini ya. Kemudian ATP ini akan diuraikan menjadi ADP dan P. Jadi kan ATP itu ADP plus P ya. Jadi P-nya ini menyebabkan perubahan bentuk protein dan membuat natriumnya keluar. Nah, proses penguraiannya ini dari ATP. Kemudian K+ di luar terikat pada protein gantian. Pengikatan K+ ini menyebabkan terlepasnya P. Nah, fosfat ini kan tadi ATP, P-nya itu kan nempel di sini ya, sekarang lepas. Akhirnya kalium masuk, masih mumet.
Coba lihat video ini ya. Saya coba pakai video, mudah-mudahan nggak mumet. Dari YouTube juga. Saya nggak ahli buat video ini. Kalau kamu ahli ya bisalah saling berbagi di YouTube. Laptop saya agak error. Nah ini dia protein natrium. Kalau di lain-lain sodium potasium ya, sodium itu natrium, kalau potasium itu kalium. Nah kondisi ya di luar itu natriumnya tinggi, sedangkan di dalam sel natriumnya rendah. Akhirnya dia natriumnya nempel di sisi sebelah kiri nih ya. Kemudian ada ATP nempel terus di sini. ATP yang dari mitokondria terurai ya kan, karena terurai akhirnya Na plusnya bisa keluar. Nah nih keluarlah, ayo betul kok, nah twing, nah keluar kan. Ketika keluar maka K plusnya itu akan gantian masuk ke sini. Nah di K plusnya, nah K plusnya masuk ke sini tes nah pas masuk V nya keluar, ini masuk. Nah, ini pompa ion natrium kalium. Jadi melawan gradien konsentrasi. Tuh ya. Kayak pusing ya makan dulu ya kan. Utawa nonton kartun ya kan. Terus lanjut lagi. Itu yang melewati membran ya, membran sel. Jadi ada banyak yang nggak cuma difusi osmosis, tapi ada juga tadi pompa natrium kalium. Jadi dia butuh protein lah. Atau istilahnya transport aktif kalau di buku-buku. Nah, kemudian ada juga misalnya zat. Nah, misalnya ada organisme atau mikroba yang akan dicerna oleh sel leukosit, ya kan? Leukosit itu kan sel darah putih yang mencerna mikroba-mikroba seperti kemarin bakteri, kemudian ada virus dan sebagainya. Itu akan masuk ke dalam sel dalam bentuk prosesnya endositosis. Jadi dia membran selnya akan menyelubungi si mikroorganisme ini. Contoh yang paling gampang itu amoeba. Nah, jadi amoeba ketika akan makan bakteri, nanti coba saya cari videonya, itu dia akan mengelilingi si mikroorganisme, kemudian akan masuk dimakan oleh vakuola makanan itu tadi. Ya. Nah kalau bentuknya mikroorganisme atau benda padat namanya fagositosis, disebut juga proses fagositosis. Kalau bentuknya ya cairan atau molekul-molekul namanya pinositosis. Nah, dua proses ini namanya endositosis. Nah, mumet kan? Pokoknya endositosis itu masuknya partikel atau mikroorganisme atau benda-benda yang diselubungi oleh membran kemudian masuk dalam bentuk vesikel. Jadi sebenarnya vesikel yang kantong-kantong itu sebenarnya juga terbentuk dari membran-membran yang ada di sel begitu ya. Entah mumet ya, kalau ini santai aja lah ya. Kemudian ada exo, ada endo, ada exo. Jadi keluarnya zat. Nah, jadi dalam sel kan dicerna nih ya kan. Nah kemudian atau diproses. Nah kemudian akan dikeluarkan. Nah itu dibawa oleh kantong tadi, tas itu tadi. Vesikel itu kan fungsinya bawa tas, ya. bawa tas. Nah itu bawa barang kan. Nah itu nanti akan menuju membran sel kemudian dikeluarkan. Nah contohnya nanti kalau kamu belajar sistem saraf, ada zat yang dikeluarkan dari sel saraf ke sel saraf lainnya. Itu zat neurotransmitter contohnya ya, contohnya. Saya masih banyak. Nah itu aja tadi pembelajaran kita tentang membran sel. Coba ini ada post test. Pertama, apa yang terjadi jika sel darah dimasukkan ke dalam larutan yang pekat? Jadi saya punya sel darah, saya masukkan ke larutan yang pekat, kira-kira terjadinya bagaimana? Ketika kalian berenang atau mencuci baju terlalu lama di air yang dingin, ujung jari itu jadi keriput. Nah itu apakah itu osmosis atau bukan ya? Nah kalau kalian sudah tahu silahkan tulis di kolom komentar atau DM saya atau ke guru kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tadi membran sel ini adalah bagian penting dari sel yang fungsinya untuk keluar masuknya sel. Jadi memang menjadi sesuatu yang penting. Kenapa kita harus belajar membran sel? Karena nanti ketika belajar sistem-sistem organ dan sebagainya ada berkaitan dengan sel ini. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu.